عبدك وفي الخدمة حكم خذني ظلما ناظري Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini kita agak terganggu ketenangan kita. Karena apa? Karena situasi dan kondisi terutama yang kita saksikan dan kita lihat di berbagai media sosial terkait dengan masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia ini sedang mendapatkan cobaan dan ujian bagaimana untuk bisa membentuk, mendidik, bukan hanya mengajar, tapi yang terpenting lagi mendidik anak-anak kita, generasi muda kita menjadi generasi yang produktif, generasi yang dapat melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagai seorang pemuda, sebagai warga negara, dan juga dalam rangka membangun bangsa dan negara ini berkaitan dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia yang sangat luar biasa besarnya. Ada istilah yang sering kita dengar, yaitu istilah bonus demografi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengar. Apa ini bonus demografi? Dan ini dikaji betul-betul oleh para ahlinya mengenai kependudukan, masalah yang dihadapi beberapa tahun ke depan, dan apa yang harus dipersiapkan. Hadirin sekalian, bonus demografi itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan yang disebut bonus. Artinya bonus itu kebaikan, keuntungan yang bisa kita peroleh dari kondisi demografi kependudukan yang ada. Tetapi juga bisa menjadi malapetaka, bukan menjadi bonus, tapi menjadi malapetaka. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah tergantung dari siap dan tidaknya kita menghadapi bonus demografi ini, menghadapi ledakan penduduk produktif yang begitu pesat meningkat, dan banyak usia produktif yang pada saat ini sudah dimulai ya, sampai dengan sekitar tahun 2035 ini sedang kita jalani. 2024 ini sudah kita masuk menginjak kepada kondisi di mana penduduk kita sebagian besar adalah usia produktif. Usia produktif yang demikian besarnya, banyaknya di Indonesia ini bisa berbahaya kalau yang usia produktif ini justru tidak produktif. Malah bisa-bisa yang seharusnya produktif sebaliknya merusak keadaan.
Bisa atau tidak Bapak sekalian? Bisa. Kenapa? Karena memang kurang pembinaan, kurang kesadaran dari siapa? Dari kita, para orang tua. Orang tua, kita sebagai orang tua kurang memperhatikan orang-orang atau anak-anak kita yang muda-muda ini, ya, yang usia produktif ini, ya, kurang mendapatkan pembinaan sehingga kurang terarah, sehingga perbuatan dan sepak terjangnya itu justru merugikan kepada pembangunan bangsa dan negara kita ini. Sekarang ini terjadi, sekarang terjadi masalah narkoba yang terus-menerus juga sangat luar biasa. Saya ingin mengingatkan ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang saya kira bapak-bapak sudah sering mendengarnya, ibu-ibu juga, ya. An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Hari ini kita bicara satu ayat yang penting untuk kita perhatikan bagaimana generasi muda kita. Banyak yang lalai kita, banyak yang tidak care atau care, peduli, tapi salah arah. Di mana salah arah? Karena pemuda-pemuda, remaja kita terus disibukkan dengan kesibukan yang kurang produktif, misalnya satu. Yang kedua, dengan kesibukan yang hanya bersifat duniawi, sehingga perhatian kepada pembangunan mentalitas tertinggal. Pembangunan untuk kepentingan akhirat terbengkalai. Ini saya kira yang perlu kita sadari betul-betul. Dan karena situasi dan kondisi ini makin mengkhawatirkan, maka kita nih di Majelis Taklim selalu kita diingatkan, awas, hati-hati pendidikan anak-anakmu, cucumu, jangan sampai salah arah, jangan sampai. Ini kan lagi persiapan pendidikan, mau masuk sekolah lagi nih, selesai SD, selesai kelas 3 masuk kelas 4, kelas 6 masuk kelas 7, SMP selesai ke SMA dan seterusnya. Apa yang ada di pikiran orang tua? Cari pendidikan yang bagus, yang berkualitas, kalau bisa yang gratis. Bagus, berkualitas tapi yang gratis. Ya nggak apa-apa, wajar aja. Ya manusia memang carinya yang enak tapi gratis. Nggak apa-apa. Ya. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya kita cari yang berkualitas dengan kita bermodal. Karena apa? Ya, karena pendidikan anak-anak ini luar biasa pentingnya. Masa depan bangsa negara kita ini ada di tangan mereka. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pada tahun 2015 saya sudah menulis di majalah
FBR 2015 ini saya sudah menulis bahwa untuk menangani sumber daya manusia Indonesia itu perlu 4 pilar yang harus kita fokus, harus kita betul-betul laksanakan. Tanpa 4 pilar yang dilaksanakan, insya Allah hasilnya kurang sesuai apa yang kita harapkan. 4 pilar. Nah ini saya kira terutama kepada orang tua, kepada remaja, betul-betul kita sadari. Kita kembali ke ayat 9 An-Nisa. Dan hendaklah kamu merasa cemas, merasa khawatir bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah, serta khawatir atas kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang mulia. Ini An-Nisa ayat 9, pegangan kita. Kalau kita renungkan sungguh sangat dalam. Kenapa? Karena kita diingatkan oleh Allah, kamu harus ada rasa khawatir, rasa cemas kalau meninggalkan anak-anakmu, cucumu yang lemah, dan khawatir akan kesejahteraan mereka. Artinya Allah memerintahkan pada kita untuk kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Ini maksudnya. Anak-anak kita yang kuat. Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat imannya, kuat pikirannya, kecerdasannya, dan juga kuat ekonominya. Pokoknya positif, hal-hal yang positif itu perlu diperkuat anak-anak kita ini. Tugas siapa itu? Terutama tugas orang tua kita ini. Tapi kita kan sering terlena. Kita melihat kiri kanan, wah sibuk dengan kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, kursus Mandarin. Boleh, bagus, kursus tadi bagus. Perlu. Ya sebagian perlu, sebagian enggak. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang harus lebih fokus lagi, yaitu anak-anak kita khususkan atau kita berikan pendidikan atau kita kirim ke pendidikan yang memperkuat keimanan dan keislamannya. Tahurrub, pergilah. Tahurrub 'anil awtani fi talabil ula wa safir fa fil asfari khamsun fawaida. Pergi kamu dan anak-anakmu, cucumu itu pergi dari negerimu, pergi dari kampungmu. Pergi untuk apa? Untuk mencari keutamaan. Jangan diam aja di rumah, jangan diam aja di tempat, tapi suruh pergi. Kenapa? Karena di dalam kepergian itu menuntut ilmu, ya, menuntut kebajikan, menuntut
kualitas itu ada mendapatkan 5 faidah, 5 keuntungan. Makanya beda Pak. Maaf, anak yang diem aja di rumah sampai kawin sama anak yang kita kirim ke pesantren, kirim keluar, kemudian selesai, maka berbeda hasilnya. Yang di luar biasanya mendapatkan berbagai macam pengalaman, dan itulah para ulama menulis, ya, dan mencontohkan ada 5 wasafir fil asfari khamsul faidah, ada 5 faidah yang diperoleh. Makanya jangan sampai salah. Kita salah memberikan pendidikan pada anak, fatal. Begitu sudah besar kita baru sadar, fatal. Dan kalau sudah fatal, kita kecewa, kita mau berbuat apa sulit Pak. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, sudah terlanjur salah asuh, sudah salah didik. Dia lupa anak-anak itu harus diberikan pelajaran agama, lupa harus diperkuat agamanya, harus dikirim ke madrasah-madrasah, harus dikirim ke pesantren-pesantren. Tapi pihak lain juga terus menggembosi itu, ya. Wah, di pesantren itu nanti jadi apa katanya? Jadi ustad, ya, apa? Orang laki, ya, kiai. Ya itu masih bagus Pak, kalau masih berpendapat seperti itu saja masih bagus, masih lumayan lah, masih bagus. Jadi teroris katanya. Waduh. Nah ini kalau di pesantren katanya dikirim-kirim ke majelis-majelis yang belajar agama, nanti keluar jadi teroris. Nah, ini apa pendapat saya kira yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nggak benar Pak. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, silakan pelajari sebenarnya, ya. Pelajari apa? Pelajari para pemimpin Republik Indonesia ini, para pemimpin yang baik di Indonesia ini. Coba lihat dari mana baru mulai zaman perjuangan kemerdekaan ada Kiai Haji Agus Salim, terus ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus belakangan ada Profesor Idam Khalid. Itu semua para pemimpin yang baik, yang menjadi contoh. Dan mereka dari mana Pak? Dari mana? Dari pesantren. Kita nggak bicara pemimpin yang tidak baik. Yuk kita contoh yang baik. Ini mohon pagi hari ini kita betul-betul resapi, karena kita diberi khawatir jangan sampai keturunan kita, anak kita, cucu kita lemah imannya, lemah fisiknya, lemah otaknya, jangan sampai. Atau kuat tapi gak benar. Nah itu lebih bahaya itu.
terus berkembang dan hambatannya itu luar biasa. Secara tidak sengaja kita sudah dibawa entah kemana gitu ya. Hadirin sekalian dan rahmat Allah SWT, saya ingin menguraikan sedikit karena ini hal yang sangat penting untuk pendidikan kita pribadi, pendidikan keluarga kita, anak kita ke depan. Tadi saya bilang begitu salah arah sekali pendidikan anak, fatal. Sekalian yang berkata Allah, perjalanan umum bukan pendidikan penting, tapi kita ingat hidup ini kan prioritas. Salah pilih prioritas ya kita tadi fatal. Prioritas pelajari agama, pelajari umum, bangun jiwanya, bangun badannya. Sudah ada sejak anak kita masih dalam kandungan, begitu lahir, Allah Akbar, kita perkenalkan dengan kalimat tauhid, beradakan sebelah kanan. Ini tugas kita dulu, makanya saya lihat ini sangat-sangat penting ini pendidikan pada anak-anak remaja kita ini supaya kita jangan sampai salah. Kemudian yang kedua, yaitu pilar keteladanan. Pendidikan, kemudian keteladanan. Keteladanan ini kita dari orang tua. Maka orang tuanya harus jadi contoh. Kemudian keteladanan ini penting, Pak. Yang pertama, bangun salat subuhnya dulu. Pak, tolong bangun salat subuh. Kita contohkan bapak-bapak dan kalau ibu pada suaminya, tolong subuh pergi jamaah ke masjid. Keteladanan supaya anak itu mengikuti. Kalau ayahnya tidak pernah sholat berjamaah, bagaimana anak laki-laki yang sholat berjamaah ke masjid? Ayah saja masih tidur, nggak bisa. Nggak ada cerita orang berhasil mendidik itu dengan tidak ada keteladanannya. Mesti dia berteladan dulu, makanya itu pendidikannya betul. Kemudian yang ketiga dengan doa, pilar ketiga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anakku jadi anak yang soleh. Doa terus. Nah, pilar yang keempat itu adalah pilar halal dan thayyiban. Apa yang diberikan pada anak cucu kita dengan halal dan thayyib. Kalau 4 pilar yang kita perhatikan dan kita laksanakan, insya Allah beres pendidikan kita, anak cucu kita. Dan insya Allah di masyarakat tempat kita, khususnya RW 05, ya, khususnya Kelurahan Tempat Barat, insya Allah karena basicnya ada 4 pilar tadi. 1, pendidikan. Yang kedua adalah keteladanan. Yang ketiga adalah doa kepada orang tua. Yang keempat adalah dengan halalan thayyiban. Beres. Insyaallah kader-kader kita yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang soleh dan soleh. Takwa kepada Allah. Demikian yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat masuk ke lubuk hati yang paling dalam, Pak. Mudah-mudahan ya, pesan-pesan pada hari ini mudah-mudahan dapat diterima dengan baik
sudah dapat taufik hidayah untuk dapat melaksanakannya di lingkungan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, RW kita, kelurahan kita. Dan terus kebaikan-kebaikan ini akan tersebarkan. Terima kasih. Menghibahkan kepada Allah yang berkenan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, Islam, dan juga memberikan keberkahan rezeki dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.